Faslun al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu baina sajdataini. At-tuma'ninatu hiya sukunu ba'da harkatin bihaitu yastaqirra yastakhiru ya bihaitu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallahi. Faslun bermula ini adalah fasal al-arkanu bermula rukun-rukun. Al-arkanu bermula rukun-rukun. Allati talzamu yang wajib. Rukun-rukun yang wajib. Awas, rukun terbagi dua, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya, rukun-rukunnya salat itu. Allati talzamu yang wajib fiha di dalamnya dalam kurung arkan. Wajib apa di dalam arkan itu? Apa at-tuma'ninatu tuma'ninah? Ada rukun-rukun yang wajib tumaknina di dalam rukun itu. Ingat-ingat kalau sholat nih. Tadi itu dipakai tuh. Nanti dibaca kitabnya, dipraktekkan di saat sholatnya. Biar ngaji itu dipakai. Ngerti? Biar ilmu itu diamalkan. Baru ketika kalian besar sampaikan kepada orang lain. Ada seorang ulama besar di zamannya tabi'in. Tabi'in tersoleh itu adalah Syekh Hasan Basri. Dia lahir ketika istri Rasul belum wafat. Syekh Hasan Basri lahir, istri Rasul masih ada, Siti Aisyah radhiyallahu an. Kemudian dibawa ke Siti Aisyah. Didoain oleh Siti Aisyah. Ternyata subhanallah, Syekh Hasan Basri jadi ulama hebat yang luar biasa. Ketika Syekh Hasan Basri itu orang yang sangat takut kepada Allah, maka dia ketika ngumpul dengan orang lain, maka orang lain akan merasa takut kepada Allah semuanya. Hebatnya itu. Saking alimnya beliau. Maka ciri-ciri orang alim bukan pinter, bukan. Di saat kamu dekat bersamanya, kamu serasa dekat dengan Allah. Itu hebat. Itu orang alim namanya itu. Ya. Saya pergi ke seorang ulama, ketika saya dekat dengan dia, saya pengen nangis mulu. Masya Allah, ini ulama luar biasa. Tapi ada seorang ulama ketika saya temui, ternyata dia, ketika saya dekat dengan dia, aku serasa bahagia, senyum seperti di surga. Hebat itu ulama ahli surga. Nanti ya, Syekh Hasan Basri termasuk orang ketika dia ngumpul bersama orang-orang, karena dia orang yang takut kepada Allah, orang di sekitarnya takut pada Allah. Jamaahnya 50 orang itu takut sama Allah semua. Ketika dia sedang berhadapan dengan Syekh Hasan Basri, ini luar biasa. Makanya kamu nyari guru itu seperti itu. Nyari guru itu ketika kamu duduk bersamanya, kamu banyak diingatkan tentang Allah, itu yang hebat. Ngerti? Nah, Syekh Hasan Basri ini luar biasa. Ketika dia didatangi oleh seorang budak belian. Kalau budak itu hasil rampasan perang. Ya, dia disiksa oleh majikannya setiap hari katanya. Sehingga si budak ini menghadap kepada Tuan Syekh Hasan Basri. Syekh, ketika kau nanti mau khutbah Jumat, terangkan di khutbah keutamaan membebaskan budak. Kata Syekh Hasan Basri, siap. Saya akan terangkan. Begitu malam Jumat ketemu dengan Syekh si budak tadi, besok paginya kan udah Jumatannya getol dia. Datangnya pertama karena nunggu ceramahnya Syekh Hasan Basri tentang masalah membebaskan Ternyata begitu Syekh Hasan Basri khutbahnya bukan masalah pembebasan budak.
Dia diam aja kecewa. Bahkan dalam minggu itu dia disiksa majikannya habis-habisan. Minggu besoknya lagi, ditunggu lagi. Mudah-mudahan minggu besok nih khotbahnya Syekh Hasan Basri membebaskan budak materinya. Pagi-pagi Jumat berangkat lagi ke masjid, nunggu khotbahnya Syekh Hasan Basri. Ya, ternyata kemudian khotbahnya enggak. Tentang budak lagi juga. Waduh, disiksa lagi dia. Begitu Jumat yang ketiganya, ternyata baru dia datang ke masjid, Syekh Hasan Basri khutbah. Khutbahnya persis masalah keutamaan membebaskan budak. Akhirnya datanglah sambil tersenyum si budak itu kepada Tuan Syekh Hasan Basri. Ya Tuan Syekh, aku kecewa dengan engkau. Kenapa? Aku saat ini bahagia. Bahagia kenapa? Karena aku dibebaskan oleh majikanku. Ketika kau selesai melaksanakan khotbah, aku pamit pulang ke rumah, aku dipanggil majikanku, kemudian aku dibebaskan. Tapi aku kecewa dengan engkau. Kenapa kau tidak ceramah pada dua minggu yang lalu? Kan nggak jadi melulu kan? Nah, ternyata kata Tuan Syekh, aku 2 minggu yang lalu nggak punya uang untuk membebaskan budak. Ceramah membebaskan budak, Syekh Hasan Basri membebaskan budak dulu baru ceramah. Kalau ilmu itu amalin dulu baru sampaikan kepada ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu. Paham? Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau mengucapkan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Ngerti ya? Syekh Hasan Basri nggak mau tuh. Nah, makanya saya bilang, ini ilmu yang kalian pelajari di pondok itu, kamu pelajari, diskusikan sama teman, praktekkan. Biar ilmu itu langsung nempel, tanpa diuji pun kamu sudah pinter. Itu kalau ilmu diamalkan begitu. Perhatikan baik-baik rukun-rukun yang dimana di sana ada wajib tumaknina, ada berapa? Arba'atun, yaitu ada 4. Ya, arba'atunnya itu ada 4. Ar-ruku'u, 1 ruku'. Perhatikan baik-baik. Ar-ruku' itu berarti posisinya sebagai badal. Badalnya badal apa? Badal ba'ad min kul. Karena di situ ada 4 pembagiannya. 1, 2, 3, 4. Badal ba'ad tuh, makanya lihat ar-ruku'u bukan ar-ruku'a. Kenapa? Karena ikut mubdal minhunya arba'atun. Paham? Kalau maknain kita begitu harus paham nih. Kalau nahwu sorofnya saya bedah biar kamu paham baca kitabnya. Kelar nahwunya, kelar sorofnya, kelar fikihnya, baca kitab dewek, nggak usah diajarin sama saya. Ngerti? Jangan harap kamu selalu diajarin sama saya. Santri saya dimanapun adanya ngaji nahwu sorof selesai, baca kitab sendiri. Ngerti? Nanti kalau kamu kuliah ke luar negeri gampang, tinggal online doangan, pakai Zoom, bisa pakai video call. Kamu kuliah kemanapun tetap masih bisa ngaji begitu. Santri saya di Belanda ada ngaji kalau malam minggu itu. Ngerti? Ngaji dia pakai Zoom aja. Ya, yang keduanya wal i'tidalu dan i'tidal, dan 2 i'tidal. Ingat-ingat tadi ruku kudu tumakninah, i'tidal juga kudu tumakninah. Artinya ketika ruku subhana rabbiyal azim jangan gerak-gerak, diam. Ngerti? Kalaupun kamu garuk-garuk cukup dengan tuh. Jangan begitu. Ketika bergaruk begini 3 kali kondisi ruku batal sholatnya. Karena nggak tumakni. I'tidal sami Allahu liman hamidah, diem. Tumakninah. Ngerti? Lanjutnya lihat lagi setelah ruku dan i'tidal, apa yang ketiganya?
wasujudu dan sujud. Oh iya, wasujudu dan 3 sujud. Wasujudu dan 3 sujud. Wal julusu dan 4 duduk. Wal julusu dan 4 duduk bainas sajdataini di antara 2 sujud. Jadi perhatikan baik-baik. Ruku harus tumak ninah. Tuh, yang gerak-gerak. Paham? Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Diam, tumak ninah. Ngerti? Sujud kudu tumak ninah. Baru duduk di antara 2 sujud kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni juga harus tumak. Berarti tumak ninah di dalam sholat itu ada berapa? 1 ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, 4 duduk di antara suasu. Itu harus tumak ni. Sekarang pertanyaannya, tumak nina itu apa? Apa tumanya binina? Ngerti? Apa tumanya si Omel? Ya, tumak nina itu apa? Mahia tumak nina, atumak nina tu bermula tumak nina. Atumak nina tu bermula tumak nina. Hiya iya tumak nina. Hiya iya tumak nina. Sukunu ba'da harkatin. Harokatin mah harkatin. Sukunu ba'da harokatin. Sukunun yaitu diam. Sukunun apa artinya? Sakana, tenang. Sukunu yaitu tenang. Ya tenang atau diam deh. Boleh tenang, boleh diam itu. Kita diam aja deh. Ba'da harakatin setelah bergerak. Ba'da harakatin setelah bergerak. Diam setelah bergerak. Bihaitu yastaqirru sekiranya tetap. Bihaitu yastaqirru sekiranya, ngerti sekiranya, sehingga sekiranya tetap apa kullu udwin tiap semua anggota badan. Apa kullu udwin semua aja deh. Semua anggota badan. Mahallahu pada tempatnya kullu. Mahallahu pada tempatnya kullu biqadri subhanallahi dengan ukuran subhanallah. Yang dikatakan tumak ninah adalah diam setelah bergerak sehingga seluruh anggota badannya akan tetap pada posisinya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Diamnya itu berapa menit? Kadarnya, ukurannya adalah subhanallah. Subhanallah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
Al-arkanu bermula rukun-rukun allati talzamu yang wajib fiha di dalamnya dalam kurung arkan. Apa at-tumaninatu tumanina arbaatun yaitu ada 4. 1 ruku wal i'tidalu dan 2 i'tidal wasujudu dan 3 sujud wal julusu dan 4 duduk bainas sajdataini di antara 2 sujud. At-tumaninatu bermula tumanina iya tumanina sukunun yaitu tenang atau diam setelah bergerak yaitu yastaqirru sekiranya tetap apapun udwin mahallahu Allahi dengan ukuran wallahu a'lam.